kita di Pantai Bentar di kawasan Probolinggo, kurang lebih dari Surabaya sekitar 2,5 jam ya, atau 3 jam dengan roda 2. Jadi kita mau lihat gimana kondisi pantai. Yuk teman-teman lihat langsung sekarang ya. Nah guys, sementara kita di Pantai Bentar, kita akan melihat suasana kawasan Probolinggo dari udara ya. Katanya akan ada proyek tol Banyuwangi ke arah Probolinggo. Proyek tol ini akan mengadopsi arsitektur bergaya kearifan lokal. Jadi pemerintah kabupaten atau Pemkab Banyuwangi meminta kepada PT Jasa Marga selaku pengembang pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi atau singkatan dari Probowangi untuk mengadopsi arsitektur bergaya kearifan lokal, terutama di jalur yang melintasi kawasan Selat Bali, yaitu penempatan arsitektur kearifan lokal Banyuwangi diharapkan bisa dibangun di titik rest area. Nah, pertama, rest area akan dibangun terasering agar pengguna tol bisa menikmati pemandangan Selat Bali. Direktur Utama PT Jasa Marga Probowangi, Hari Pratama, mengatakan pihaknya sepakat dengan sejumlah gagasan Pemkab Banyuwangi. Arsitektur tol dengan gaya kearifan lokal memang sangat diperlukan. Jadi pada prinsipnya mereka sangat mengapresiasi ide ini. Tantangannya hanya pada memadukan kekhasan arsitektur lokal dengan standar regulasi yang telah ditetapkan kementerian, ujarnya Pak Hari di Jumat lalu. Dari desain rest area, kata Hari, nantinya bakal dibuat senyaman mungkin selayaknya destinasi wisata. Dengan memanfaatkan tebing, kawasan rest area tersebut juga akan dibuat terasering mengingat kondisi alam yang didominasi pegunungan dan persawahan, sehingga pemandangan Selat Bali benar-benar bisa dinikmati sembari beristirahat di rest area, ujar beliau. Hari juga optimistis bahwa ruas tol tersebut bakal mendorong pengembangan ekonomi di kawasan timur Pulau Jawa. Dengan kemajuan Banyuwangi yang pesat, tol ini punya prospek yang bagus, semakin memudahkan aksesibilitas orang menuju Banyuwangi, ujar beliau. Nah, yang kedua, tol ke Banyuwangi sedang masuki tahap konsultasi publik. Jadi saat ini proses pembangunan jalan tol menuju Banyuwangi telah masuk proses konsultasi publik untuk kemudian dilakukan pembebasan lahan. Jalur tol menuju Banyuwangi menggunakan tanah milik perhutani sebanyak 42%. Adapun yang lainnya adalah tanah masyarakat, tanah negara, dan lahan PT Kereta Api. Jadi setelah pembebasan lahan selesai pada tahun ini, langsung akan dikebut pengerjaannya. Dan yang ketiga, menguatkan identitas sejumlah bangunan. Adopsi arsitektur bergaya kearifan lokal Banyuwangi tidak hanya ditujukan pada proyek jalan tol. Sebelum ini, sejumlah bangunan publik di Banyuwangi sudah menerapkan arsitektur lokal using, mulai dari Bandara Belimbing Sari, pabrik PT Inka, puskesmas, rumah sakit, instansi pemerintah, hingga pelabuhan ASDP Ketapang yang masuki tahap revitalisasi. Seperti rest area untuk UMKM menggunakan arsitektur khas rumah suku Oseng Banyuwangi. Kemudian pintu keluarnya didesain dengan pendekatan budaya lokal
itu akan menjadi ikonik sebab pintu keluar tolnya punya view keren Selat Bali, ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Menurut penguatan identitas arsitektur lokal akan diperkuat dengan revitalisasi pelabuhan ASDP Ketapang dengan visi yang sama. Apalagi ke depan berpadu dengan revitalisasi pelabuhan Ketapang yang akan digarap BUMN PT ASDP dengan pendekatan arsitektur yang ikonik melibatkan arsitek tersohor yaitu Gregorius Supi, kata beliau. Nah, menyambut proyek tol ke Banyuwangi, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan mulai pariwisata berbasis rakyat, sentra kuliner, Jatim Park, dan sejumlah destinasi alam yang lain seperti Taman Nasional Alas Purwo dan Kawah Ijen. Semuanya siap menyambut lonjakan kunjungan seiring beroperasinya tol ke depan, jelas beliau.